di dalam dirimu. Dan manusia harus mampu mencapai fungsi penyeimbang, memayu hayuning bangono, menjaga tradisi pelestarian alam, ambastro tur angkoro, melawan penindasan. Dan ini pada zamannya Ronggo Warsito itu melawan penjajahan lewat tulisan-tulisannya. Manusia adalah bagian dari kosmos, dan manusia itu bukan penguasa alam, melainkan bagian yang integral dari jaringan kehidupan mikrokosmos dalam makrokosmos. Setiap tindakannya berpengaruh dalam keseimbangan semesta, dan demikianlah manusia memiliki tanggung jawab kosmik untuk berkontribusi pada kemaslahatan universal. Dan kemudian ada serangkan paraning tumati. Tujuan penciptaan manusia adalah menjadi agen penyeimbang, merawat yang baik, memayu, sekaligus memberantas yang jahat, amukti palapa. Dan intinya adalah manusia bertugas aktif menjaga, merawat, dan meningkatkan keharmonisan alam semesta beserta seluruh isinya. Filosofi ini bukan sekedar retorika, melainkan panduan etis yang lahir dari pergulatan panjang budaya Jawa menghadapi perubahan zaman. Memayu hayuning bangono, ambrasto tur angkoro adalah manifestasi dari kesadaran bahwa keindahan dunia hanya dapat terwujud jika manusia berani menghadapi kegelapan di dalam dirinya sendiri. Nah, maka ada langgam Jawa yang cocok untuk mewadahi nilai luhur ini. Sebentar ya. Langgam Jawa yang cocok untuk mewadahi nilai luhur ini adalah Asmorondono ojo turus tore kaki. Nah, ini saya belajar dari bapak saya yang mengajari untuk nembang tomo copatan. Kita dengar bersama ya. Ojo turu sore kaki, ono dewa nganglang jaga nyangking bogor kencanane Tungo tatular
duwe karema marang pepaes donya siang kalu dipun ilmu yen urip manggih toko. Nah, itulah yang sudah kita dengarkan bersama mengenai filsafat Jawa, bahwa ada implementasi di dalam kehidupan yang dimana manusia harus turut aktif di dalamnya. Dalam sosial, menjauhi sikap aji mumpung, memanfaatkan kesempatan yang merugikan orang lain. Jangan ambil kesempatan yang merusak alam semesta juga, menghindari fitnah, mengutamakan tepos liro tenggang rasa. Dan juga di dalam ekologi ada tradisi toto titi tentrem, pengaturan sumber daya secara bijak dan larangan rusak tanpa perlu. Dalam spiritual, ritual seperti labuhan, yaitu persembahan ke laut, ke gunung, sebagai simbol syukur dalam permohonan keseimbangan alam. Nah, di sini juga ada ini yang disebut dengan sedekah bumi. Dan demikianlah filosofi Memayu Hayuning Bawono sangat relevan dengan isu global saat ini, baik itu mengenai krisis ekologi, polarisasi sosial, juga spiritualitas ekologi. Dan Memayu Hayuning Bawono bukan sekedar pepatah, melainkan suatu kompas moral yang menempatkan manusia sebagai pelayan semesta dan mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati terletak pada kemampuan kita untuk memberi manfaat bagi seluruh ciptaan. Dan ini menjadi seruan berkelanjutan, rendah hati, dan penuh kesadaran kosmik. Nah, sekarang kita akan melihat bagaimana hubungan Memayu Hayuning Bawono dengan pemikiran Ibrani, Tikkun Ha'olam, preparing the world. Apa sih Tikkun Ha'olam? Nah, ini pun juga merupakan satu pola pikir dalam filsafat, bahwa hukum Taurat itu ada 613 yang orang Yahudi itu harus melaksanakannya dengan sangat sempurna, nggak boleh lepas satu, nggak boleh kurang satu. Kalau kurang satu bersalah kepada seluruhnya, maka melaksanakan hukum Taurat itu harus secara sempurna. Tetapi ada suatu kerusakan sejak tahun 70 Masehi, yang dimana orang-orang Yahudi itu tidak punya lagi Bait Allah di Yerusalem karena sudah diruntuhkan oleh Jenderal Titus. Dan saat itu pula orang-orang Yahudi diperhadapkan dengan suatu tragedi dan masalah yang luar biasa besar, yang mereka tidak dapat melaksanakan ibadahnya kembali sesuai hukum Torah. Dan kemudian para rabi menciptakan suatu tatanan baru karena orang-orang Israel tidak dapat lagi melaksanakan hukum Taurat. Jadi apapun hukum Taurat itu nggak bisa dilaksanakan karena kurang satu itu sudah bersalah bagi semuanya. Dan ada banyak sekali dari 613 hukum ini yang berkaitan dengan Bait Allah di Yerusalem. Misalnya persepuluhan, ya, pemberian buah sulung itu berkaitan dengan adanya bangunan yang di Bait Allah di Yerusalem. Ketika Bait Allah itu telah runtuh, maka semuanya tatanan ini menjadi terbengkalai karena tidak dapat dilaksanakan dengan hubungannya dengan ibadah orang Israel di Bait Allah di Yerusalem.
Kemudian orang-orang Israel secara morally menerima suatu tugas baru, yaitu tikkun olam. Tikkun itu artinya repairing, olam itu alam. Ya, jadi alam bahasa Indonesia itu diserap dari bahasa Arab, alam. Nah, kata alam sendiri berasal dari bahasa Ibrani, olam. Ya, saya menulis mengenai hidden book in Indonesian. Ya, jadi ada banyak sekali bahasa Indonesia yang berhubungan dengan bahasa Ibrani, dan ini adalah satu penelitian yang dilakukan oleh Profesor Isaac Mosesen, dan termasuk alam, olam, nah itu berasal dari bahasa Ibrani, karena bahasa Ibrani itu menjadi ibu bagi seluruh bahasa-bahasa di dunia. Jadi demikianlah tikkun olam, repairing the world, pasca Bait Allah runtuh pada tahun 70 Masehi, dan sampai hari ini orang Yahudi tidak dapat lagi melaksanakan detail dari hukum Taurat yang berjumlah 613. Maka harus ada substitusinya, yaitu tikkun olam. Ini adalah hukum rabbinik untuk menggantikan hukum Taurat yang tidak dapat dilaksanakan karena ketiadaan Bait Allah. Tentu saja tikkun olam tidak dapat menggantikan hukum Taurat. Tetapi karena ada kecelakaan runtuhnya Bait Allah itu, maka tidak ada pilihan lain. Para rabi Yahudi menetapkan suatu tikkun olam. Demikian juga orang-orang Kristen. Ya, orang-orang Kristen juga tidak melaksanakan hukum Taurat sebagai hukum positif. Orang Yahudi juga tidak dapat melaksanakan hukum Taurat sebagai hukum positif, tetapi filsafatnya masih dapat kita pelajari bersama-sama. Dan baik orang Yahudi, baik orang Kristen ternyata sekarang ini tidak melaksanakan hukum Taurat. Bagi orang Kristen itu sudah jelas karena memang Yesus Kristus waktu di kayu salib mengatakan tetelestai, sudah selesai. Karena semuanya sudah digenapi oleh Yesus Kristus, orang-orang Kristen melaksanakan hukum kasih. Nah, kalau Anda belajar hukum kasih detailnya ini, ternyata nanti juga ada hubungannya dengan tikkun olam, ya. Dan hukum kasih ini mengedepankan hati nurani, yetzer hatov, yaitu kecenderungan berbuat baik. Kenapa orang-orang Yahudi itu harus melaksanakan suatu hukum yang baru, yaitu tikkun olam? Karena demikianlah orang-orang Yahudi yakin dan percaya bahwa mereka adalah bangsa pilihan yang mereka menyebut dengan bangga, anahnu am sigulah, bangsa spesial, bangsa terpilih, peculiar people, the chosen people. Dan am di sini artinya bangsa, dan kemudian ada segula di sini. Segula itu dalam arti harta yang sangat berharga. Kenapa mereka percaya bahwa mereka memang adalah am segulah? Karena memang pada intinya Tuhan itu betul-betul memilih satu orang, yaitu Abraham. Dan Abraham yang kala itu masih namanya Abram, dia memilih untuk menerima Allah, dan kemudian dia seturut dengan kehendak Allah untuk masuk ke tanah negeri yang akan diberitahukan kepadanya. Maka Abraham berjalan dari Haran ke tanah perjanjian dengan iman, dan kenyataannya memang Abraham ini adalah salah satu keturunan dari salah satu putra Nuh, yaitu Sem. Maka seluruh keturunan Abraham disebut dengan keturunan Semitik. Nah, mengenai am segula, Ulangan 7 ayat 6, di sini ada pernyataan am segula. Sebab engkaulah umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu, yang dipilih oleh Tuhan Allahmu, bangsa di atas bumi untuk menjadi umat kesayangannya. Li am segula. Ki am kadosh ada ladonai Elohecha becha bachar Adonai Elohecha lihiot lo leam segulah mikol haamin asher al penei
ha'adama. Kenapa harus ada tikkun olam? Karena memang Taurat sudah tidak dapat lagi dilaksanakan oleh orang-orang Yahudi sendiri sejak tahun Masehi pasca keruntuhan Bait Allah. Mungkin Anda sangat tidak setuju dengan pernyataan saya ini, tapi itulah sebenarnya yang terjadi. Orang-orang Yahudi sendiri tidak melaksanakan hukum Taurat. Mereka hanya melaksanakan hukum-hukum rabbinik karena Taurat sudah tidak dapat dilaksanakan lagi, dan di hukum substitusinya, repairing the world sebagai suatu konsep yang penting dalam Judaism, yang secara harfiah berarti perbaikan dunia atau memperbaiki dunia. Mengapa diadakan hukum rabbinik tikkun olam? Ya, karena ketiadaan Bait Allah sejak kehancuran kota Yerusalem tahun 70 Masehi dan juga menghancurkan Bait Allah di Yerusalem. Kehancuran Bait Suci atau Beit Hamikdash pada tahun 70 Masehi oleh Jenderal Titus dan pasukan Romawi menyebabkan, pertama, berakhirnya sistem korbanot, pilar utama ibadah Yahudi menurut Torah, dan kemudian tidak dapat dilaksanakannya hukum-hukum seremonial yang terkait dengan Bait Allah. Krisis otoritas keagamaan para imam, yaitu Kohanim, kehilangan peran sentral mereka, dan kemudian ada migrasi dari agama berbasis ritual korbanot kepada agama berbasis hukum dan etika. Maka harus ada hukum substitusinya untuk Torah, yaitu tikkun olam sepanjang ketiadaan Bait Allah di Yerusalem. Ini saya sering kali bercakap-cakap dengan sahabat saya, seorang rabi, di antaranya ada Rabi Yaakov Baruk. Dia juga mengatakan, kita sama-sama kok nggak bisa melakukan. Aku melakukan tikkun alam dan Anda melakukan hukum kasih. Demikianlah hukum Taurat bagi orang-orang Yahudi memang tak tergantikan. Namun ada hal krusial, karena Bait Allah, Beit Hamikdash, runtuh sejak tahun 70 Masehi, sehingga hingga hari ini orang-orang Yahudi belum diizinkan untuk membangun kembali Bait Allah atau Bait Sucinya, karena wilayah kompleks Masjidil Aqsa. Ketiadaan Bait Allah itu memerlukan suatu hukum transisi. Selama hukum Taurat tidak dapat dilaksanakan, maka harus ada penggantinya secara spiritual dan menjadi konsep rabbinik yang menekankan bahwa ketika Bait Allah itu tiada, maka umat harus menggantinya dengan tindakan-tindakan moral, sosial yang menyatakan kehendak Allah bagi dunia, misalnya Gemilut Hasadim, perbuatan kasih setia. Kemudian sedekah, melakukan sedekah amal untuk keadilan sosial. Jadi Anda tahu kata bahasa Indonesia sedekah berhubungan dengan kata Ibrani sedekah. Kemudian ada avodah sebalef, doa sebagai pengganti korban, yaitu sidur, doa bacaan. Kemudian ada syuk musari, ve'ahavah larea, ketaatan moral dalam kasih terhadap sesama. Dasar ayat sebagai penetapan hukum pengganti, ini kan juga harus ada dasar ayatnya kan, yaitu di Hosea 6 ayat 6 yang dikatakan, sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakar. Ki hezet havasti velo sak vedaat Elohim meolam. Ayat-ayat lainnya yang dapat mendukung sidur, doa sebagai pengganti korban, yaitu Hosea 14 ayat 3, bawalah sertamu kata-kata penyesalan dan bertobatlah kepada Tuhan, katakanlah kepadanya, ampunilah segala kesalahan, sehingga kami mendapatkan yang baik. Maka kami akan mempersembahkan pengakuan kami. Nah, kata mempersembahkan di sini, ini kan terjemahan
Ini terjemahan yang lost in translation. Padahal di sini disebut farim. Jadi doa-doa kami itu seperti farim sefatenu. Korban-korban sembelihan lembu yang disembelih itu di dalam bibir-bibir kami. Maka doa sebagai pengganti korban dalam sistem ibadahnya Judaism, karena mereka tidak memiliki bait Allah lagi. Demikian juga dalam Mazmur 141 ayat 1-2, Mazmur Daud mengatakan, "Ya Tuhan, aku berseru kepadamu, datanglah kepadaku, berilah telinga kepadaku waktu aku berseru kepadamu." Nah, perhatikan ayat 2 di sini, menarik. Dan ini menjadi dasar bahwa doa-doa yang dibacakan oleh orang-orang Yahudi menjadi pengganti dari persembahan korban yang diberikan di bait Allah. Tikon tefilati ketoret levanecha. Aref. Biarlah doaku adalah bagimu seperti persembahan ukupan ketoret, dan tanganku yang terangkat seperti persembahan korban pada waktu petang. Minhat aref. Dan demikianlah sidur doa bacaan sebagai doa pengganti, karena mereka sudah tidak dapat mempersembahkan lagi korban-korban bakaran karena ketiadaan bait Allah. Maka umat Allah, orang-orang Yahudi, harus aktif dalam pengamalan tikkun olam, memperbaiki dunia untuk kelestarian alam, berpusat pada tanggung jawab manusia sebagai mitra Tuhan merawat ciptaan. Nah, ini ada hubungannya dengan Maimayu Hayuning Bawono, filsafat Jawa, yang melihat alam sebagai ciptaan yang suci. Alam itu bukan sekedar sumber daya, tetapi warisan, suatu amnu kadosh, sacred trust yang wajib dilindungi. Dan kemudian ada tanggung jawab proaktif bal tashid berdasarkan larangan Alkitabiah terhadap penghancuran yang sia-sia. Dan prinsip ini ada di dalam Ulangan 20 ayat 19-20. Perhatikan. Jadi orang-orang Yahudi hanya dapat melakukan prinsip-prinsip hukum Torahnya saja, prinsipnya saja, tetapi Torah sudah tidak dapat menjadi hukum positif lagi. Dan kemudian ada keadilan lingkungan, environmental justice, yaitu pengamalan sedek tefuni, karena kerusakan alam paling berdampak pada kelompok rentan. Maka tikkun olam menuntut kita untuk memastikan akses dunia yang bersih, air yang bersih, lingkungan yang sehat untuk semua. Dan praktek nyata tikkun olam itu telah dilaksanakan oleh orang-orang Yahudi. Perhatikan, orang-orang Yahudi itu punya tahun baru untuk pohon, Tu Bisvat, ya. Jadi di sini betul-betul mereka itu menghayati dirinya yang menyatu dengan alam dengan melakukan tikkun haolam. Pada setiap Tu Bisvat, merayakan tahun baru pohon, mereka menanam pohon-pohon dan mereka melakukan pembersihan lingkungan, dan juga organisasi-organisasi Yahudi juga melakukan demikian. Dan ini berkaitan dengan hukum Torah, apa yang ditulis di dalam kitab Torah. Kejadian 2 ayat 15. Vayichat Adonai Elohim et Hadam vayanikhehu vegan Eden le'avda ule samrah. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya di Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Maka demikianlah kita semua. Dan orang-orang Yahudi percaya bahwa mereka adalah orang yang ditempatkan di bumi ini, maka mereka harus memperkerjakan bumi ini dan juga lesamrah untuk menjaga dan memeliharanya. Disinilah ada suatu advokasi kebijakan, ya, di mana orang-orang Yahudi mendukung regulasi pengurangan emisi, perlindungan hutan, dan mereka melakukan pendidikan kesadaran komunal, dan kemudian
mereka mengintegrasikan etika lingkungan dalam pengajaran agama, dan termasuk penerapan kejadian ayat 15 tadi, Le'afda uli samrah, mengusahakan dan menjaga taman Eden atau lingkungan kita. Dan kemudian ada dukungan pada ekonomi yang sirkular. Mereka begitu memperhatikan hal-hal yang dapat didaur ulang untuk penghormatan kepada sumber daya alam. Mengapa tikun olam itu sangat relevan? Karena di sini mengandung suatu spiritual etik. Merawat alam adalah ibadah yang praktis, memulihkan harmoni ilahi. Secara global, krisis iklim membutuhkan respon yang kolektif berbasis nilai universal. Dan ini dilakukan untuk antar generasi, untuk menjamin bumi ini tidak dihuni untuk keturunan-keturunan kita nanti dan seterusnya. Ada banyak gerakan-gerakan organisasi yang digalang oleh orang-orang Yahudi. Misalnya ada gerakan Chazon, dan juga kegiatan Teva, ya, Teva itu dalam artian alam atau ciptaan alam, supaya mereka melakukan suatu praktik baltasik, ya, supaya mereka jangan merusak alam ini secara sengaja. Demikianlah mereka memperlakukan bumi sebagaimana Ulangan 8 ayat 7-10, bahwa mereka ditempatkan di tanah perjanjian, yang dimana tanah perjanjian itu bagi orang-orang Israel diberikan dengan kekayaan yang luar biasa. Kita baca 8 ayat 7-10. Saya bacakan secara lengkap supaya Anda dapat mengerti kenapa orang-orang Yahudi begitu mementingkan hak olam sebagai pengamalan dari Ulangan 8 ayat 7-10 ini, yang dimana Tuhan telah menyediakan sebuah tanah perjanjian untuk dihuni bangsa pilihannya ini. Sebab Tuhan Allahmu membawa engkau masuk ke dalam negeri yang baik, suatu negeri dengan sungai, mata air dan danau, yang keluar dari lembah-lembah dan gunung-gunung, suatu negeri dengan gandum dan jelainya, dengan pohon anggur, pohon ara, dan pohon delimanya, suatu negeri dengan pohon zaitun dan madunya, suatu negeri di mana engkau akan makan roti dengan tidak usah berhemat, di mana engkau tidak akan kekurangan apapun, suatu negeri yang batunya mengandung besi, yang gunungnya akan kau gali tembaga, dan engkau akan makan dengan kenyang, maka engkau akan memuji Tuhan Allahmu karena negeri yang baik yang diberikan kepadamu. Dan negeri ini tidak akan menghasilkan tanpa ada Le'afda dan Leshamrah, seperti yang ditulis dalam Kejadian 2 ayat 15 tadi. Dan bagi orang-orang Yahudi yang sudah berdiaspora dan kemudian mereka merindukan kembali memiliki tanah di tanah perjanjian, maka sebelum mereka itu memiliki tanah itu, mereka sudah berpikir untuk kembali aliyah, melakukan migrasi ke tanah perjanjian, dari 1 keluarga, 2 keluarga, 10 keluarga, 100 keluarga, 1000 keluarga, untuk membangun sebuah kibuts. Dan ini dilaksanakan pada sekitar awal abad 20 atau sekitar tahun 1800 sekian, ya, masuk kepada tahun 1900-an, menjadi awal abad 20, dan ini menjadi suatu upaya gali ke tanah suci. Nah, sebenarnya Sionisme itu seharusnya tidak bermakna yang negatif, ya, karena memang orang-orang Yahudi ingin kembali ke tanah sucinya untuk mengelola kembali tanah sucinya dengan gerakan kembali ke tanah suci. Sebenarnya ini cita-citanya sangat luhur, karena di sini memang dilakukan tanpa kekerasan, karena mereka mengusahakan dan merawat kembali tanah perjanjian sesuai Ulangan pasal 8 ayat 7-10. Dan era pertama aliyah, yaitu pada sekitar tahun 1909 sampai 1948, di situ berdiri sebagai kebujah, suatu kelompok kecil, golongan petani dengan fusi ide. Nah, sebenarnya ide untuk kembali ke tanah perjanjian itu membawa
paham sosialisme Marxis ya. Marxis itu baik, tapi yang nggak baik itu apa? Komunisme. Dan Marxisme di sini ekonomi. Kemudian Zionisme ini juga dalam artian positif karena orang-orang Yahudi itu kembali ke tanah suci untuk merawat kembali tanah perjanjian. Dan inilah pengamalan dari golongan Judaism yang humanis. Dan ini adalah mengambil etika dari Nabi Amos tentang keadilan. Dan contoh kibbutz yang pertama dibangun di tanah suci oleh orang-orang Yahudi di Eropa yang kembali ke tanah suci. Kibbutz yang pertama adalah kibbutz Degania. Apa itu kibbutz? Kalau saya boleh mengartikan bahasa gampangnya itu kecamatan. Kecamatan yang hidup secara bertani ya, secara agricultural, dan mereka berkumpul dalam suatu pemukiman Yahudi, kibbutz, dan yang pertama ini disebut sebagai kibbutz Degania. Kalau Anda pernah ke Israel, pernah diajak oleh tour leadernya itu untuk berjalan-jalan ke kibbutz, tapi tampaknya kalau tidak harus ya, biasanya sih diundangnya itu atau di ke tempat-tempat, tapi kalau diajak ke kibbutz itu tampaknya jarang sekali. Kalau Anda ke sana lagi, cobalah minta untuk diajak ke salah satu kibbutz di Israel ya. Nah, keemasan kibbutz ya, yang dimana orang-orang Yahudi yang imigrasi dari Eropa itu datang ke tanah Israel dan sebagai yang sangat nyata. Dan di kibbutz itu menarik, ada egalitarianisme sosial. Dan ini kalau saya melihat itu sebagai suatu pengejawantahan komunisme purba ya. Komunisme itu sebenarnya baik ya, asal jangan ateis ya, karena memang idenya itu kan untuk menghapuskan kemiskinan ekstrim di komunitasnya supaya jangan ada orang miskin di antaramu. Ulangan 15 ayat 4. Dan demikianlah kibbutz itu menjadi suatu inovasi ekologis. Misalnya di sini ada kibbutz Lotan di Negev ya, di bagian Negev menjadi pusat Chaim Bari'im sebagai pusat dari hidup yang berkelanjutan dengan teknologi daur ulang yang sangat mutakhir. Kemudian ada integrasi dari imigran yang menyerap gelombang orang-orang yang beralih imigrasi Yahudi pasca Holocaust atau dari negara-negara Arab ke tanah suci atau pasca Holocaust dari Eropa ke tanah suci ya. Area pertama dimodernisasi ya, dari tahun 1980-an sampai sekarang. Tapi tampaknya kibbutz itu sudah tidak seperti dulu lagi. Kalau memang dulu kibbutz itu tidak ada kepemilikan, semua aset tanah itu milik komunitas. Misalnya kalau kibbutz Degania, asetnya yang milik kibbutz Degania, yang dimana pemimpinnya itu bergantian setiap tahunnya. Jadi betul-betul egaliter. Tapi kalau sekarang sebagian kibbutz itu sudah diprivatisasi. Nah, sekarang kenapa sih kibbutz, yaitu area pertanian di Israel, di Tanah Suci, yang dikelola oleh orang-orang yang alia, itu merefleksikan tikkun olam. Karena komunalisme sebagai keadilan sosial, di situ ada sedek hebrati, kemudian ada pemahaman kepemilikan bersama untuk sumber-sumber produksi, Kol Israel Arifim Sebase, yang dimana setiap orang Israel itu bertanggung jawab kepada sesamanya. Ini benar-benar ya, kalau Anda melihat penerapan dari kehidupan di kibbutz itu betul-betul komunisme sejati ya, komunisme purba,
Kalau Anda lihat negara-negara komunisme yang ada, ya, perhatikan. Misalnya Korea Utara. Komunisme itu bukannya menghapuskan perbedaan strata sosial, tapi justru menimbulkan suatu monarki baru, ya. Dinasti Kim itu aja yang terus-terusan menjadi Fidel Castro diganti oleh adiknya Ramos Castro. Hanya mungkin China saja, ya, karena memang dari dulunya itu Mao Zedong, putranya itu meninggal saat perang di Korea. Kemudian juga Deng Xiaoping itu anaknya cacat sehingga anaknya pun tidak dapat meneruskan dirinya. Dan apa yang terjadi pada dua pemimpin besar China ini kemudian mengubah juga tatanan dalam suksesi kepemimpinan di China. Tidak seperti Korea Utara yang dikuasai oleh satu keluarga dinasti itu saja. Dan kibbutz itu menghapus kesenjangan ekonomi berdasarkan suatu prinsip lo tehasem syur beshidur. Jangan memberangus mulut lembu saat ia mengirik gandum. Dan ini hak yang sama untuk hasil kerja. Itulah yang terjadi di kibbutz, yang betul-betul ini merupakan penerapan komunisme purba. Kemudian ada kesetaraan gender, egalitarianisme, perempuan bisa bekerja di ladang maupun sektor publik. Perhatikan dulu ada seorang pemimpin Israel namanya Golda Meir tahun 60-an hingga 70-an yang menjadi Perdana Menteri di Israel. Dan ini menunjukkan sudah ada kesetaraan gender karena memang perempuan itu sangat dihormati dalam Judaism. Kemudian ada hak pengasuhan anak yang kolektif yang diterapkan di kibbutz dan juga pertanian yang berkelanjutan, kemudian regenerasi tanah melalui irigasi inovatif. Vayitsem Israel et Haaretz, tanah yang sunyi menjadi seperti taman Eden. Dan mereka berpraktik untuk menghindari Baal Tashit, penghancuran sia-sia. Dan kemudian mereka juga menerapkan solidaritas antar generasi, door-le-door, dan pendidikan kolektif dengan nilai tikkun olam. Dan pemeliharaan alam untuk warisan bersama, ledor vador nagid gad lecha. Dan ini semua adalah wujud dari tikkun ha'olam, repairing the world. Saya menulis sebuah artikel yang berjudul Kibbutz Pemukiman Komunitas Yahudi di Tanah Israel, dan ini adalah bentuk komunisme purba yang betul-betul dilaksanakan di dalam suatu komunitas. Kenapa ini bisa dilaksanakan? Karena komunitasnya kecil. Nah, kalau sudah jadi negara nanti bisa menyimpang dari cita-cita Marxisme tadi, kan? Jadi kalau kita betul-betul melihat cita-cita dari Karl Marx itu, cita-citanya sih baik, tapi kemudian biasalah kuasa itu selalu menanggung lupa, ya kan? Nah, bagaimana dengan orang-orang Kristen? Orang-orang Kristen sebagaimana orang-orang Yahudi melaksanakan tikkun ha'olam, orang-orang Kristen melaksanakan hukum kasih. Karena kasih adalah undang-undang dasar kerajaan Allah, sebab Allah itu kasih. 1 Yohanes 4 ayat 16. Hukum kasih yang dinyatakan di dalam Matius 22 ayat 34-40 terlaksana secara natural di dalam manusia yang menyadari kemanusiaannya. Dan ini adalah bentuk tanggung jawab kepada alam, lingkungan, masyarakat, dan kepada Tuhan. Seperti orang Yahudi yang sudah tidak melaksanakan hukum Torah sebagai hukum positif karena ketiadaan Bait Allah di Yerusalem, orang Kristen pun tidak melaksanakan hukum Taurat yang memerinci rincian perintah-perintahnya sebanyak 613 mitzvot, karena memang Tuhan Yesus sudah bicara tetelestai. Dan demikianlah para murid Kristus diharapkan menjadi garam dan terang dunia.
This is who you are. Matius 5 ayat 13-16. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikian bercahaya di depan orang yang memuliakan Bapamu di surga. Kalau orang Jawa, filsafat Jawa punya memayu hayuning bawono. Orang Yahudi punya tikun haolam, repairing the world. Murid Kristus haruslah menjadi garam dan terang dunia. Garam yang memberi dampak yang penting bagi kehidupan manusia, memberikan rasa yang nikmat tanpa kelihatan. Dan garam itu juga mencegah kebusukan, dan garam itu juga mengakibatkan kehausan mau lagi dan lagi, dan lambang. Dan garam itu juga menjadi lambang perjanjian yang mengikat secara kekal. Jadilah kita semua sebagai terang bagi dunia dengan menjalani hidup sebagaimana Tuhan Yesus pernah hidup, dengan mengajarkan kasih, melaksanakan kasih, menjadi penerang bagi orang. Menjadi garam dan terang dunia, anak-anak terang, ini semua adalah filsafat yang berkaitan antara memayu hayuning bawono, tikun olam, dan juga hukum kasih. Dan ini menjadi identitas kita bersama. Dan inilah 3 warisan agung kita. Filsafat Jawa memayu hayuning bawono, filsafat Ibrani tikun olam, dan ajaran perjanjian baru dari Kristus menjadi garam dan terang dunia. Semuanya bertemu di dalam satu garis misi, panggilan manusia menjadi agen transformasi bagi dunia, dan ketiganya bicara tentang tanggung jawab manusia terhadap dunia dan kosmos, serta menekankan tindakan proaktif untuk menciptakan keadaan yang lebih baik. Ketiga filsafat ini memiliki tujuan yang sama, yaitu transformasi bagi dunia, memelihara keharmonisan dan keindahan dunia, memperbaiki dunia yang rusak. Maka sahabat Circle, baiklah kita betul-betul dapat menerapkan 3 warisan agung ini, memayu hayuning bawono, tikun olam, dan sebagai garam dan terang dunia. Dan inilah kita menjadi peran sebagai agen perubahan. Manusia sebagai bagian dari kosmos yang bertugas menjaga keseimbangan, manusia sebagai mitra Tuhan yang memperbaiki ciptaan, umat Tuhan yang mengubah lingkungan dari dalam seperti garam yang meresap dan menjadi teladan seperti terang bagi dunia. Inilah 3 warisan agung kita. Garam mencegah pembusukan, yaitu pembusukan moral, dan kita memerlukan suatu tikun perbaikan terhadap kerusakan, dan dengan terang itu menuntun ke dalam jalan harmoni, memayu. Kemudian perbuatan baik menjadi bahasa yang universal untuk menyatukan ketiganya, dan transformasi dimulai dari hati yang sudah diubahkan oleh firman Tuhan, dari hati nurani, bahasa Ibraninya Yetzer Hatov, yaitu kecenderungan berbuat baik. Demikianlah kita sudah mempelajari bersama 3 warisan agung, antara memayu hayuning bawono, tikun olam, dan hukum kasih, yaitu menjadi garam dan terang dunia. Saya sudah di sini, saya kembalikan kepada Melissa untuk kita bertanya jawab, atau mungkin Anda dapat berbagi pengalaman ya untuk 5 tahun bersama Circle Indonesia. Silakan. Saya kembalikan ke moderator. Ya baik, terima kasih Bu Rita. Betul bahwa memang tadi sempat kami diskusikan berlima. Kami ingin menunjukkan, jadi siapa sih pengurus yang mengurus komunitas ini di balik layar. Mungkin mengaktifkan kameranya.
selain Mas Dimas tentu saja. Di sini saya mungkin bisa sebutkan ada Mas Dedi Mahendra, kemudian ada Sis Hana. Oke, baik. Ya mungkin ada hal tangan mungkin ada yang ingin disampaikan Mas Dimas mewakili pengurus Sirtos. Oh iya, terima kasih Elisa dan teman-teman. Bu Rita, terima kasih untuk topik yang bagus sekali ya. Kira sulit bagi yang tidak terlatih secara serius di dalam pembelajaran budaya dan etimologi seperti Bu Rita ini untuk bisa menjelaskan. Jadi ini satu keahlian yang luar biasa yang didemonstrasikan Bu Rita ya, mengenai Tikun Olam dan Jupayu Hayuning Bawono. Saya kira ini sudah disampaikan oleh Bu Rita dengan sangat bagus ya. Terima kasih Bu Rita. Dan bagi kami para pengurus dan para anggota Sirkos Indonesia, sekarang adalah undangan buat kita semua ini bagaimana bisa meresapi apa yang sudah kita dengarkan bersama dari hambanya Ibu Rita Wahyu dan menerapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan saya kira apa yang Bu Rita tadi katakan itu tepat sekali ya. Itu yang sedang kami usahakan Bu Rita, tentunya dengan pendampingan dan arahan dari Bu Rita, Pak Luki Setiawan, Dr. Luki, bagaimana Sirkos Indonesia selama 5 tahun ini mencoba dalam tanda kutip yang memperbaiki gitu. Mungkin itu terlalu ambisius kata itu buat kami, tapi itulah yang coba kami lakukan Bu Rita, di tengah apa yang Bu Rita tadi sebutkan di awal, satu dunia digital yang kehilangan orientasi ya. Saya kira itu yang sedang kami lakukan untuk mengajak lagi gitu kawan-kawan yang ada di tengah komunitas ini untuk menemukan orientasinya lagi di dalam filsafat budaya dan sains, dan bagaimana menjadi manusia yang seperti kata filsafat Jawa ya, bisa memayu hayuning bawono, mempercantik indahnya dunia. Thank you Bu Rita, Melisa, Mary, Hana Minji, juga Cak Dedi. Adakah teman-teman di sini? Apakah Cak Dedi ada? Mary? Kita tuh belum pernah menunjukkan wajah secara bersamaan gitu ya. Siapakah orang-orang di balik Sirkos? Di 5 tahun itu kami selalu berganti-gantian gitu wajahnya. Tadi nggak pernah ada yang bareng gitu ya. Minji, Hana, Cak Dedi, yes, ya ini kenalan sekaligus ya. Apakah Hana ada di sini? Are you here, Minji? Atau masih bersama babynya? Kalau ada babynya, ya mungkin kita nggak usah tampilkan. Ya inilah teman-teman kami semua di Sirkos. Karena ini sebelum kita tanya jawab, karena ini hari spesial, mungkin teman-teman boleh say something ya kepada para sahabat yang ada di sini. Silakan mungkin dari sekretaris dulu, Mbak Mary. Terima kasih Mas Dimas. Terima kasih Bapak Ibu sudah setia melangkah bersama Sirkel hingga tahun yang kelima. Berharap masih ada tahun-tahun mendatang dan berharap kami semakin menjadi berkat. Mohon doakan kami para pengurus boleh semakin rendah hati dan memberikan yang terbaik bagi setiap giat yang diberikan. Terima kasih. Bisa ke bidang penjaminan mutu ini, behind the scene. Ya, mungkin bisa diambil dulu. Terima kasih Bu Rita atas
terima kasih untuk semuanya yang sudah setia dengan Circles Indonesia, yang tidak kita sangka bisa melangkah sejauh ini. Mungkin dulu kami tidak berpikir bahwa akan semasif ini dan sangat membutuhkan wawasan intelektual bagi lintas denominasi, lintas dan mungkin lintas